dibawa enteng aja, hidup sudah berat. Banyak yang karena nggak ada pekerjaan memutuskan pulang kampung, kemudian berita yang kita tahu, berita bela sungkawa aja gitu. Film-film Indonesia semakin kuat bahwa kita nggak bisa dipandang sebelah mata. Putri, apa kabar? Oke, aku baik, kabarku baik. Alhamdulillah, baik. Seneng banget. Jadi US Band itu memang akan tayang di tanggal 25 November 2021. Sudah diberitahukan secara publik melalui posternya juga. Ya semoga lancar. Excited banget karena nunggunya udah panjang. Iya, setuju. Aku sih setuju banget dengan Pak Paros untuk terus menahan ini dulu keputusannya. Menurutku cukup bijaksana karena kita tuh yakin bahwa US Band adalah salah satu film yang bukan cuma bercerita soal komedi dan bukan hanya persoalan distribusi dan fans gitu. Tapi juga ada pesan-pesan keindonesiaan yang memang penting soal keberagaman, diversity yang sekarang juga terus digoyang gitu ya, apalagi setelah pemilihan kemarin kan kayaknya kebaginya tipis gitu. Nah sekarang kita pengen ingetin lagi sih gitu bahwa Indonesia tuh bisa ditemui dengan cara yang ringan, yang membahagiakan gitu, dengan bentuk salah satu komedi ini gitu. Jadi memang US Band juga tetap merawat kedekatannya dengan siapapun yang nonton melalui OTT. Kita memang nggak meninggalkan OTT ya, karena OTT saat ini kami percaya bukan hanya menjadi alternatif sinema, tapi juga menjadi complementary sinema. Semuanya saling melengkapi. Semakin banyak layar akan mengimbangi terdistribusinya semakin banyak karya yang sudah dipersiapkan dan diciptakan sama sumber daya kita yang kayaknya makin hits ya. Dan ini penting sih menurutku. US Band juga kayaknya udah tayang di negara lain deh. Kalau sudah merasa hidup kita berat selama 2 tahun ini, nontonlah ke bioskop. Butuh hiburan kan? Nah, US Band 3 ini menawarkan hiburan yang nggak sekedar ketawa ke TV, tapi juga ngasih makna yang dalam, reflektif kalau menurutku sih. Kadang-kadang kan kita ngelihat hidup kita dengan cara yang serius, berat, atau sedih gitu. Tapi yang buat saya senang nonton komedi atau sitcom adalah ngerasa bahwa life goes on. Whatever happens. Dan apa yang terjadi sama hidup kita tuh pada dasarnya ya, kalau Mas Butet bilang ya hidup mau mampir guyu ya, gitu. Ya memang gitu. Jadi dibawa enteng aja, hidup sudah berat. Diketawain aja yang bisa diketawain, pikirkan ulang, dievaluasi yang perlu dievaluasi, dan moving on. Waktu nggak pernah mundur sih. Menurutku itu nggak bisa digantiin. Plus begitu tutup lagi, sempat setelah itu tutup lagi, buka lagi aja aku lari nonton dulu. Terus habis itu udah nggak bisa nonton lagi. Habis itu panjang. Kurasa yang mahal, kebudayaan yang mahal adalah yang experiencing. Dan bioskop adalah salah satunya menurutku. Sama seperti aku dari anak teater. Duduk di bangku teater, merasakan panggung, ketawa, nangis, marah. Kemampuan untuk berbagi energi itu nggak bisa dicapai kalau kita memang hanya dalam layar yang kecil gitu. Jadi penting banget untuk duduk betul-betul merasakan fokus nonton surround system gitu. Itu nggak bisa diganti dengan apapun juga. Dan buat orang yang sudah pernah, ya tadi menurutmu nggak perlu dikasih tahu lagi, nggak perlu diomongin lagi. Kita punya kerinduan itu kok. Menurutku film teater adalah salah satu karya yang melibatkan sekian banyak orang, membuat perputaran ekonomi berjalan dengan baik,
daur kreasi juga berputar terus-menerus gitu. Ada loh pekerja film yang harian, yang dengan kita nggak bikin film layar lebar, kita juga menutup rezeki mereka gitu. So, film layar lebar yang tayang di bioskop dan feedbacknya, kompensasi yang kita terima dengan penghargaan teman-teman penonton yang benar-benar duduk beli tiket, nonton legal, tidak membajak, itu berarti Anda sudah berkontribusi terhadap kehidupan sekian banyak orang yang tidak Anda lihat. Nggak bisa digantiin nonton di bioskop. Nah, kemarin kerasa sih pukulan-pukulan telak yang keras di awal-awal pandemi ketika kita betul-betul nggak siap gitu. Seiring dengan waktu berjalan, mulai setelah tahun pertama jadi kerasa banget, jadi sangat reflektif. Bukan hanya persoalan ekonomi, bukan hanya kesadaran bahwa kita harus lebih cerdas secara finansial dan punya tabungan, itu penting banget. Yang kedua, punya planning secara finansial itu penting banget. Dan yang ketiga, distribusi finansial kita juga harus dijaga. Dan ini bonusnya adalah kita jadi tahu apa saja sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk untuk sebagai sumber finansial kita, sumber keuangan kita. Ada hal baru yang kupikir, oh aku nggak bisa lakukan, ternyata aku bisa lakukan ini gitu. Terus potensi-potensi kita terbuka. 1, 2, atur ulang prioritas. Tadinya menurutku kesehatan tuh kalau top 10 priority, ya mungkin kesehatan tuh ada di nomor 9 gitu. Tahu bahwa badannya masih cukup kuat, kita bisa ngelakuin apa segala macam, ditahanin aja gitu, dikuatin badannya. Tapi begitu aku akhirnya kena COVID di tahun kemarin ya, di Mei, jadi ulang tahun sambil di kamar gitu, itu aku sekarang menaikkan kesehatan di prioritas, di top 3 priority hidup aku lah gitu. So I think it's something important untuk, kalau bercanda kita kan selalu, wah Thanos nih yang kerja nih, separuh nggak ada gitu kan langsung di muka bumi ini. Dan memang bencana global ini tahun ini sudah menjadi ini kan endemi. Jadi senang banget bahwa sudah mulai bisa teratasi. Kita tahu nggak lose faith, nggak lose hope. Ini jadi penting. Segala daya yang kita miliki dikikis sampai yang paling dasar, sehingga kita tahu lagi apa yang sebenarnya penting buat kita, which is good. Dan di saat-saat seperti ini pun ternyata aku masih mencintai seni peran. So I think ini ujian yang baik untuk semua orang, untuk bikin tombol pause dan seolah-olah riset gitu. Semua orang berangkat dari start yang sama. Squid Game abis. Aduh, ini kita segala sesuatu yang kita lihat itu gunung es, saudara-saudara. Apa yang kita lihat cuman kecil, yang ada di belakangnya yang kita nggak tahu. Tapi kenyataan yang kita tampilkan sama dengan seni peran saat ini, sama dengan US Band, adalah apa yang perlu kita hadirkan dan mengajak orang untuk merasakan sama-sama. Yang memang nggak perlu, udah jatahnya kami pribadi. Itu ruangnya kita. Dan dibalik itu, apa capeknya perjalanan. Jadi bener-bener jangan-jangan yang kalau Anda menerima how enjoyable it look, berarti itu it times the real life-nya gitu. Bener-bener segala sesuatu yang kita lihat ya cuman bagian kecil dari apa yang memang ditampilkan, diatur maupun tidak diatur ya gitu. Perlu, kalau dalam acara FFI ya, kan selalu ada kayak rangkuman tahun ini siapa saja yang meninggal. Depan layar, belakang layar juga ada. Tapi yang masuk memang kebanyakan chief kan namanya, atau memang yang udah senior. Cuma teman-teman kemarin aja udah banyak sekali yang gugur gitu dalam perjuangan. Banyak yang karena nggak ada pekerjaan memutuskan pulang kampung, kemudian berita yang kita tahu udah berita bela sungkawa aja gitu. Tim US Band ada kru yang meninggal juga di kampung gitu. Dan itu alhamdulillah banget, itu udah
itu bahkan bagus ketahuan dan kita langsung kayak oke, kita bisa kasih apa nih ya, kita bisa kasih apa ya untuk keluarganya gitu. Kita saling berkomunikasi. Dan bukan hanya kru, percayalah, bahkan pemain-pemain yang kelihatannya di layar tuh kesannya punya banyak duit ya, nggak juga. Banyak juga yang bener-bener buat bayar tagihan handphone aja susah selama pandemi ini gitu. Teman-teman yang bekerja harian ini menurutku makanya penting banget untuk kita membantu terciptanya asosiasi-asosiasi yang bisa menjamin kesejahteraan anggotanya. Kita lagi mengejar adanya sertifikasi dan standarisasi yang penting untuk kemampuan para pekerja film di Indonesia. Jadi kalau bisa ada banyak demand-nya, banyak perputaran ekonomi yang bisa terjadi, semakin besar perputarannya, semakin banyak uang yang masuk, semakin banyak karya yang bisa diciptakan, kualitas semakin baik, pendidikan juga berjalan, ini akan keren banget. Kalau ngobrol kemarin sama Om Gunawan Pagaru, beliau bilang diperkirakan bahwa kita akan butuh 60.000 pekerja film di Indonesia, sementara yang ada di sertifikasi saat ini baru 10.000. So there's still a lot of room to improve. Masih banyak lagi kita bisa menerima pekerja-pekerja film yang memang berkomitmen. Bukan aji mumpung, bukan hanya sekedar mumpung ada waktunya ya udah deh gitu. Kita kan juga mengharapkan ada profesional-profesional yang terbuka, yang bener-bener lahir lagi gitu. Dan based on passion juga. Kalau memang tidak terlalu berminat di film, ada kok lapangan kerja yang lain terbuka. Tapi make a way, berikan kesempatan bagi orang-orang yang memang pengen betul-betul menimba ilmu di film dan berkontribusi untuk karya Indonesia yang keren-keren gitu. The light is on, the bar is raised. Buatku ini kesempatan yang bagus banget. Kupikir ini bisa jadi era lahirnya gaya baru perfilman Indonesia yang dipegang sama anak-anak muda, darah-darah muda nih gitu, wajah-wajah baru. Aku menyambut ini dengan bahagia sih. Dan kenyataan bahwa justru dengan adanya pandemi ini, film-film Indonesia semakin kuat. Bukankah itu bukti yang cukup bahwa kita nggak bisa dipandang sebelah mata? Ini jadi bukti yang penting buat dunia dan buat kita sendiri. Kita bukan hanya hopeful, but we really did it. It sounds cliche, yet it's true. Nomor 1 adalah be happy, take care of yourself. Nomor 2, be adaptable. Go with the flow. Dan nomor 3, be grateful. Karena apapun yang kamu syukuri akan berlipat ganda. Kupikir 3 hal ini yang jadi rumus yang aku nggak tahu apakah berfungsi untuk orang lain. Semoga bisa membantu. Semoga kalau ada yang mau nyoba mungkin bisa membantu. Tapi dari semuanya, menurutku ilmu tertinggi katanya ikhlas. Itu yang kupikir semuanya baru terjadi kalau pasrah.